Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati segenap tamu undangan, bapak-bapak, ibu-ibu, wabil khusus kepada ketua yayasan beserta jajarannya, kepada Bapak Haji Iskandar, Bapak Haji Athaillah, Bapak Ansori, kepada teman-teman daripada IPI yang saya hormati dan yang saya muliakan, kepada Bapak Kasih Pendidikan Bapak Haji Khairan, kepada ketua atau kepala sekolah PAUD TK IPI, ianya Ibu Laili, hadirin hadirat yang Allah muliakan. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Ta'ala, diberikan panjang umur, sehat walafiat, amin. Cuman gak pernah sampai 1 jam, setengah jam paling lama, karena susah. Ceramah di TK itu susah kan, keadaannya begini, sebagaimana kata Bapak Haji Athaillah, keadaannya kan tidak setenang ketika ada di masjid. Kemudian saya ini berpikir, kalau saya saja sebagai seorang penceramah gak bisa menangani teman-teman di TK setengah jam, bagaimana hebatnya Ibu Laili dan teman-teman komite di sini? Bukan hanya setengah jam. Berapa tahun Bu Laili? Berapa tahun di TK ini? Sudah 12 tahun. Ya Allah, luar biasa. Kita berikan aplaus tepuk tangan buat ibu-ibu guru kita semuanya yang sudah sabar mendidik anak-anak kita. Susah loh. Saya bilang tadi sama Haji Khairon, ngajar anak-anak SMA beda sama ngajar anak-anak TK. Ngajar anak SMA gampang, cuman butuh ini, akal. Orang pintar ngajar anak kuliah, dosen tidak sesusah Ibu Laili. Kalau dosen mereka hanya butuh satu, apa? Pintar sudah cukup. Walaupun tidak sabar, gak apa-apa. Tapi kalau guru TK bukan hanya harus pintar, tapi juga harus sabar. Makanya ibu-ibu yang hadir di sini jangan cuma menyerahkan sepenuhnya kepada teman-teman ibu guru, dewan guru, pengajar TK di sini, tapi ikut juga membantu di dalam mencerdaskan anak-anak kita semua. Mudah-mudahan yang hadir di sini semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Ta'ala, dijadikan ibu-ibu yang insya Allah menjadi panutan terbaik buat anak-anaknya. Insya Allah. Ibu-ibu tahu apa enggak? Kalau di komputer itu ada yang namanya copy paste. Ya Bapak Haji, copy paste. Jadi yang di copy ini misalkan dokumen di copy paste, kemudian muncul di folder yang lain, itu namanya kan copy paste. Biasanya kapasitasnya tidak berkurang kalau copy paste, atau mungkin berkurang, tidak mungkin lebih. Yang di copy lebih bagus, tidak mungkin. Tapi ternyata copy paste ini juga ada dalam kehidupan nyata, bapak-bapak, ibu-ibu semua. Ternyata bukan komputer copy paste terbaik di muka bumi ini. Ternyata ketika diteliti, copy paste terbaik adalah anak usia 2 sampai 10 tahun, yang mana mereka dapat mengcopy bukan hanya dengan satu kapasitas, akan tetapi bahkan lebih baik daripada apa yang dia copy. Siapa yang dia copy? Ternyata yang dia copy, yang anak itu copy adalah ayah dan juga ibunya di rumah.
Kalau ayah ibunya baik, anaknya akan mengkopi lebih bagus daripada ayah ibunya di rumah. Kalau ayah ibunya lebih buruk, maka sang anak pun akan mengkopi dengan hasil yang lebih buruk daripada ayah ibunya. Jadi kopi yang paling kuat di muka bumi ini bukan komputer, akan tetapi anak-anak kita semua. Mudah-mudahan melalui maulid Nabi Muhammad SAW ini, kita sebagai orang tua bisa menjadi sosok figur yang baik buat anak-anak kita di rumah. Amin Allahumma amin. Dalam acara maulid Nabi ini tidak ada figur yang bisa kita contoh melebihi Nabi kita Muhammad SAW. Gak ada. Kata Bapak siapa tadi MC-nya? Ustaz siapa? Ustaz Tafsir. Masya Allah. Ustaz Tafsir. Ya. Kata Bapak Ustaz Tafsir tadi bahwasanya kita ini bersama Nabi Muhammad dari pagi sampai malam. Betul Ustaz Tafsir? Kok bisa itu? Tidak tahu. Kata beliau kita bisa bersama Nabi Muhammad 24 jam. Pas sholat kita ikut Nabi Muhammad, pas wudu ingat sama Nabi Muhammad. Betul kata beliau. Bapak Ibu yang saya hormati dan yang saya muliakan, maulid Nabi itu esensinya mengikuti Nabi Muhammad SAW. Ini adalah acara yang sifatnya seremonial, tidak wajib, akan tetapi seremoni mengenang Nabi Muhammad. Akan tetapi esensinya adalah mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Bahkan Bapak Tafsir, kita ini bisa bermaulid Nabi dimanapun kita berada. Maulid Nabi ini artinya ibu ingat sama Nabi Muhammad. Bukan hanya datang acara maulid kemudian pulang tak bawa apa-apa. Nanti ada bingkisannya. Ada spesial buat saya, spesial. Jangan sekarang, tunggu, tenang. Nanti ada bingkisannya. Jadi acara maulid Nabi ini bukan hanya datang kemudian pulang bawa bingkisan, tidak. Acara maulid Nabi itu kita datang dan pulang menjadi pribadi yang berbeda. Datang tidak ngikutin sunnah Nabi, pulang kita ngikutin sunnah Nabi Muhammad SAW. Bahkan Bapak Haji Atoillah, kita ini Bapak Haji Khairon, kita bisa bermaulid Nabi hanya dengan minum air. Loh, kok bisa orang minum air maulid Nabi? Maulid Nabi kan Pak acaranya panjang, Beb. Baca sholawat, apalagi dan belum acaranya maulid. Baca Quran, pembacaan salawat Nabi, acara tausiah panjang, bisa 2-3 jam acara maulid Nabi. Akan tetapi ibu-ibu, maulid Nabi itu esensinya apa? Ingat sama Nabi Muhammad, mengikuti sunnah Nabi Muhammad. Bahkan minum air, ini maulid Nabi. Minum air, kok bisa minum air maulid Nabi? Kok bisa Pak Haji? Ini maulid Nabi, minum air ini maulid Nabi. Bukan hanya datang kemudian sholawatan maulid Nabi. Kalau pulang tak bawa apa-apa, bukan maulid Nabi namanya. Tapi kalau orang bahkan minum air maulid Nabi, kok bisa? Ketika kita minum air mengikuti sunnah Nabi Muhammad, ingat Nabi Muhammad. Kok bisa? Ketika ibu-ibu minum di rumah, ibu-ibu kan panutannya anak-anak itu ibu-ibu. Ketika ibu-ibu minum berdiri, itu sudah bukan maulid Nabi. Tak ngikutin Nabi Muhammad. Jangan salahkan anak-anak kita minumnya berdiri, bukan berdiri minumnya, berlari. Kan saya sudah bilang tadi lebih parah. Ya, apa katanya? Kalau anak
kalau ibu berdiri, kalau anak malah lebih parah, berlari. Kenapa gak ngikutin sunnah Nabi? Tapi kalau ibunya duduk minumnya, pasti anaknya pun akan duduk. Ajarkan anak kita, anakku kalau minum duduk. Nanti bisa disosialisasikan di TK ini. Kalau ada anak kecil yang minum, dikenalkan Nabi Muhammad di dalam hatinya. Bukan hanya kemudian diajarkan datang maulid pulang, yang dia bawa cuma nada daripada qasidah saja, percuma nanti. Iya, bukan percuma, tidak ada salawat yang percuma, tidak ada. Akan tetapi esensinya maulid kurang dapat. Bagaimana caranya biar dapat? Biar dapat itu perannya yang paling penting, bukan acara yang seperti ini 1 jam kemudian pulang, tidak. Perlu tahapan-tahapan tertentu, yang mana yang mensukseskannya adalah guru dan juga orang tua. Tapi kalau guru dan orang tuanya minumnya berdiri, ya sudah, gak ada esensi maulidnya. Bagaimana caranya minum kok bisa maulid Nabi? Kalau ibu-ibu minum, bahkan minum dapat pahala. Minum dapat pahala. Jadi pahala itu ibu-ibu bukan hanya umroh. Ada yang belum umroh. Mudah-mudahan di sini yang belum haji, belum umrah, Allah gampangkan rezekinya. Allah jadikan ibu-ibu haji semuanya, insya Allah. Pengen gak umrah bu? Pengen umrah. Apa hukumnya umrah apa? Sunnah atau wajib? Sunnah atau wajib? Kalau haji hukumnya sunnah atau wajib? Yakin? Wajib bagi yang mampu. Kalau gak mampu, gak wajib. Haji itu kalau gak mampu gak wajib. Beda sama sholat. Kalau sholat beda. Sholat walaupun gak mampu tetap wajib sholat. Habib, saya gak sholat Beb. Kenapa? Kaki saya sakit Beb. Tetap harus sholat. Bagaimana caranya? Duduk. Habib, saya gak bisa sholat duduk Beb. Saya gak mau sholat. Tetap wajib sholat. Bagaimana Beb? Berbaring. Habib berbaring, saya gak bisa Beb, gak bisa wudhu Beb. Gak apa-apa, harus sholat. Bagaimana caranya Beb? Bahkan pakai kedipan mata, gak boleh ditinggalkan. Tapi kalau haji, kalau sudah gak mampu, gugur kewajiban haji. Jadi ibadah itu bukan hanya tentang amaliyah, sholat, puasa dan lain sebagainya. Bahkan keseharian kita yang remeh bisa jadi ibadah. Kayak mana contohnya? Minum air. Ini saya contohkan minum air. Kenapa? Karena setiap hari kita pasti minum air. Tapi kalau minum airnya diikat dengan sunnah Nabi Muhammad, setiap minum air ingat Nabi Muhammad, setiap minum air maulid Nabi Muhammad. Bahkan berapa lama kita minum air? 1 jam? 2 jam? Tak kira. Minum air paling lama beberapa detik saja. Itu kita bisa melakukan banyak-banyak sunnah Nabi Muhammad hanya dengan minum air. Saya mau tanya sama ibu-ibu, kalau minum air apa saja bu sunnahnya bu? Ada yang tahu? Yang pertama apa? Kalau minum air, ini sunnahnya remeh. Akan tetapi kalau disandingkan, dikaitkan dengan sunnahnya Nabi Muhammad, bahkan orang bisa diampuni semua dosanya perkara minum air. Perkara minum air. Jadi ibu, kalau mau tahu amalannya diterima apa enggak, itu gampang bu. Kalau ada seorang hamba yang menganggap amalannya besar, buat dia kecil buat Allah. Kalau ada orang anggap amalannya kecil, buat dia ini remeh, besar buat Allah. Wah ini umroh saya insya Allah diterima. 30 juta masa gak diterima sama Allah? 40 juta masa gak diterima sama Allah? Diterima. Khawatir gak diterima. Amalan bukan dari fulusnya, dari hatinya. Kalau ada orang anggap amalan minum air remeh, ini cuma minum air, ya tapi saya ngikutin sunnah Nabi Muhammad karena saya cinta sama Rasulullah. Amalan remeh, gak ada riya sama sekali dia. Mana ada orang minum air riya? Beda sama orang umroh. Kalau orang umroh mungkin ada riyanya, baca Quran ada riyanya,
Iya, sholat sunnah mungkin ada riaknya, tapi kalau minum air gak ada orang riak minum air. Lihat saya minum air baca bismillah dulu, gak ada. Artinya apa? Ini amalan remeh, akan tetapi peluang untuk diterima sama Allah besar. Kenapa? Hatinya pasti bersih, khusus dia minum, dia ingat Nabi Muhammad. Saya mau tanya, kira-kira kalau minum sunnahnya apa saja? Ayo, apa saja Bu? Yang pertama apain? Yang pertama apa? Yang pertama duduk dulu ya. Ya, jadi ibu-ibu kalau minum duduk. Sunnah Nabi Muhammad kalau minum dalam keadaan duduk. Bisa nanti disosialisasikan. Ini kan TK ya, TK berbasis Islami. Yang kata beliau tadi Rabbani. Ya, jadi kalau minumnya berdiri, khawatir jauh daripada kata Islami ataupun Rabbani. Ajarkan murid-murid kita, adikku, anakku, ayo muridku, kalau minum duduk ya. Itu kalau anak 4 tahun, 5 tahun dari kecil sudah minumnya duduk, itu akan teringat sampai dia tua nanti. Kayak begitu. Ya, yang pertama minumnya duduk. Yang kedua apa Bu? Dia duduk. Habis itu apa? Apa doanya? Apa doanya minum air? Bismillah aja. Iya, Bismillah boleh. Bismillahirrahmanirrahim boleh. Yang penting baca doa dulu. Dia duduk, kemudian baca Bismillahirrahmanirrahim. Ini hakikatnya maulid. Ini sudah ngikutin Nabi dalam perkara-perkara yang gampang, yang remeh. Ini maulid Nabi, ini sudah. Ini seremonial, istilahnya simbolisme. Tapi hakikatnya ya ini sudah. Ini baru minum air, belum makan, belum masuk kamar mandi, belum sunnah-sunnah yang lain, baru minum air. Sudah kita bermaulid Nabi Muhammad. Apalagi yang kanan, tapi diniatkan Bu, diniatkan ya Allah saya duduk yang kanan, diniatkan, dihadirkan di dalam hatinya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katanya Allah, kalau engkau cinta sama Allah, ikuti sunnah Nabi Muhammad, maka Allah akan cinta, Allah akan ampuni dosanya. Padahal perkara remeh, tapi perkara remeh manfaatnya besar. Apa? Dicintai Allah, dicintai Nabi Muhammad, dapat ampunannya Allah. Jadi kalau minta ampun Bu, gak harus baca istighfar, astagfirullah, astagfirullah, saya minta ampun Allah, taubat. Gak harus gitu. Minta ampun itu bentuknya banyak. Salah satunya kita ngikutin sunnah Nabi Muhammad, udah termasuk bagian daripada minta ampun kita kepada Allah. Yang kanan, apa lagi? Ada lagi, ketiga sudah duduk, kemudian baca bismillah, kemudian minum pakai tangan kanan. Ada lagi itu? Tidak langsung dihabiskan, terus diapain? Disisai. Apanya dilepas ini? Jelasnya dilepas. Apanya dilepas? Pelan-pelan. Kurang detail. Pelan-pelan itu kurang detail. Gimana? Berapa kali? Jedanya berapa kali Bu? Diamalkan nggak? Diamalkan. Insya Allah habis ini kurang diamalkan, biar gak percuma. Bagaimana caranya? Tak contohin. Tambah dulu ya. Ya dah. Ya. Ini pertama Bismillahirrahmanirrahim. Udah duduk, pakai tangan kanan. Kemudian yang keempat sunnahnya apa? Jangan langsung dihabisin, akan tetapi dijeda. Jedanya 3 kali. Ya, Bismillah. Minum.
Satu, tunggu dulu, belum telat. Satu, nah itu Bu, ada sunnah kelima, apa? Bernafasnya di luar gelas, bukan di dalam gelas, bernafasnya di luar gelas. Perkara nafas dapat pahala, cuma nafas dapat pahala. Tidak baca Quran ini, bukan sholat, bukan sedekah, ini bernafas dapat pahala kalau nafasnya diiringi ilmu dan juga niat sunnah Nabi Muhammad. Kok gitu Beb? Kalau nafas di dalam gelas hukumnya makruh. Kedokteran bilang takutnya kuman-kuman yang ada di nafas kita itu masuk ke dalam gelas. Bernafasnya di luar gelas, terserah minum berapa tegukan, yang penting jedanya bernafas di luar gelas. Habis itu minum lagi yang kedua, bernafas lagi, minum lagi yang ketiga, bernafas lagi, kemudian diakhiri dengan ucapan apa? Alhamdulillah. Berapa sunnah sudah? Perkara minum air ada 6 sunnah ketika kita minum air. Kenapa diakhiri dengan alhamdulillah? Apakah ada hadisnya? Ada Bu. Katanya Nabi Muhammad, innallaha la yarda 'anil 'abdi an ya'kula al-aklah fayahmadahu 'alaiha aw yashraba syarbah fayahmadahu 'alaiha. Katanya Nabi Muhammad, Allah ini ridho. Allah ridho. Tahu itu? Ridho ini gimana ya? Ini bahasa ridho ini bahasa tingkat tinggi. Kalau ridho ini, ada anak kita, ada teman kita salah sama kita, salahnya banyak sama kita, kemudian kita bilang ya udah ana maafin ente, ana ridho sama ente. Ridho ini maksudnya mencakup maghfirah, ampunannya Allah, yang lewat-lewat diampuni semua sama Allah. Ini makna ridho. Seperti suami sama istri, kalau istrinya berbuat amalan banyak, sholatnya banyak, puasanya banyak, tapi suami nggak ridho, percuma. Kunci akhir suami. Apanya suami? Ridhonya suami. Tapi kalau ada ibu-ibu, mungkin ada maksiatnya, mungkin banyak alpanya, banyak kurangnya, tapi sebelum meninggal dunia suaminya bilang begini, wahai istriku, aku ridho sama engkau. Itu kata Nabi Muhammad, ayyuma mar'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalakil jannah. Perempuan manapun yang meninggal dalam keadaan suaminya ridho, Bu, dikatakan dakhalat al jannah, pasti masuk surga. Apapun yang wanita itu dulu pernah lakukan, kalau suami ridho, kuncinya ada di suami, masuk surga. Ini suami yang ridho masuk surga perempuannya. Ini yang ridho, bukan lagi suami. Yang ridho Allah ridho sama orang yang kalau minum, habis minum bilang alhamdulillah, habis makan bilang alhamdulillah, dari hatinya dia berterima kasih kepada Allah, dikasih nikmat lidah bisa merasakan enaknya makanan, dikasih nikmat perut bisa menampung enaknya air, nikmatnya air, bilang alhamdulillah, Allah langsung ridho. Ini antum ndak umroh, Allah bisa ridho, ndak mengeluarkan uang, bahkan ridhonya Allah ketika antum minum air. Ridho, ya Allah, ya apa itu? Saking baiknya Allah sama kita. Nah, makanya saya bilang maulid Nabi itu cukup hanya dengan minum air. Minum air udah namanya maulid Nabi. Ada berapa Bu? Sunnahnya minum air ada 6. Nanti diajarkan sama anak-anaknya, diajarkan sama murid-muridnya. Bahkan ibu-ibu yang saya hormati dan yang saya muliakan, bahkan orang ini bisa bermaulid Nabi ketika masuk kamar mandi. Mana ada maulid Nabi diadakan di kamar mandi? Gak ada. Gak ada. Maulid Nabi itu di masjid, musola, gak ada.
rondon acara maulid Nabi. Apa saja sunnah-sunnahnya masuk kamar mandi apa Bu? Kira-kira disosialisasikan tidak ke murid-murid kita, ke anak-anak kita? Sudah. Kalau masuk kamar mandi yang kiri apa yang kanan duluan? Kalau keluar? Satu sunnahnya, itu sunnah yang umum. Yang kedua apalagi kalau kita masuk kamar mandi? Nanti di Indonesia Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, pakai bahasa Arab sama pakai bahasa Indonesia Latinnya, supaya anak-anak yang masuk bisa tahu apa sunnahnya. Iya, dahulukan kaki kiri. Nanti di balik pintunya ada papan yang bertuliskan kalau keluar kamar mandi dahulukan kaki kanan. Itu namanya TK yang betul-betul Islami dan rohani. Tapi insya Allah nanti akan dipraktekkan sama Bu Laili insya Allah. Itu baca doa. Terus apa lagi Bu? Baru dua, masuk pakai kaki kiri, baca doa. Apa lagi kalau di kamar mandi sunnahnya apa? Apa Mbak yang pakai masker? Itu dari ini aja yang tahu nih. Apa? Menutup kepala. Menutup kepala, iya. Yang perempuan begitu, yang laki-laki juga begitu. Gak harus pakai jilbab, enggak, terserah. Yang penting kepalanya ditutup, sunnah. Kecuali pas mandi enggak. Selain itu sunnah ditutup kepalanya. Itu yang ketiga. Ada lagi yang keempat. Ada yang tahu? Bu Haji. Apa lagi? Hah? Tidak boleh ngobrol katanya, bisik-bisik. Oh, ngobrol sama siapa? Hah? Ngobrol sama siapa? Mengenang masa lalu. Ngobrol sama siapa? Memang begitu Bu. Kalau sudah di kamar mandi, mohon maaf ya sebelumnya, ini kan sekedar sosialisasi tentang sunnah Nabi Muhammad. Kalau di kamar mandi selain menutup kepala, sunnahnya pakai sendal. Ya, pakai sendal. Jadi kalau di rumah kita mau menghidupkan rumah yang islami dan sesuai sunnah Nabi, itu sebelum masuk kamar mandi udah disediakan sendal di situ. Sunnah kalau masuk kamar mandi pakai sandal. Kemudian kalau udah di dalam kamar mandi, makruh kita itu berbicara. Betul katanya Pak Haji tadi, makruh ngobrol. Kan nggak mungkin beb ngobrol di kamar mandi. Maksudnya begini Bu, kalau ada orang ngetok dari luar, adabnya ya, siapa nih? Jangan dijawab, tapi bilang gini, gitu. Makanya makruh orang ngomong, maksudnya di situ, tapi dijawab dengan berdohon. Itu adabnya seperti itu. Maka bahkan di kamar mandi pun bisa bermaulid. Dimanapun kita bisa ingat Nabi Muhammad 24 jam. Bahkan pakai sandal yang kanan dulu apa yang kiri? Kalau buka sandal, kalau pakai baju diamalkan enggak? Yang kanan dulu, ajarkan anak-anak kita. Kalau pakai baju yang kanan dulu, dibiasakan dari kecil. Yang kanan dulu, baru yang kiri. Kalau buka baju yang kiri dulu, baru kemudian yang kanan. Remeh. Tapi satu hari 24 jam dari bangun tidur sampai mau tidur, kalau kita hal-hal yang remeh semacam ini kita ikatkan dengan sunnah Nabi Muhammad, maka satu hari berapa kali kita ingat sama Nabi kita. Kalau makan pakai tangan kanan, banyak lagi yang lain. Ini adalah sunnah yang sifatnya keseharian, belum lagi ibadah-ibadah yang lainnya. Maka satu hari full kita bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang ditanyakan? Banyak lagi sunnah-sunnah yang lain. Ini rekor saya paling lama ngajar di TK ini, ceramah di TK. 31 menit. Terakhir saya ini ngisi di TK Gel-Gel, Kelungkung. Tidak kuat saya, magurnya terlalu tinggi TK-nya. 15 menit KO sudah. Hah?
Oke, silakan Bu Haji. Tesnya ada yang mau nangis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf Pak Ustadz, di sini saya ingin tanya, mungkin juga remeh-temeh ini yang kami tanyakan, tapi kayaknya prinsip juga. Bagaimana kita menghadap di saat di kamar mandi kita sedang berhajat besar, itu termasuk sunnah atau mungkin wajibnya? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Oke. Pertanyaannya. Jadi seakan-akan Nabi Muhammad begitu selesai selesai hajatnya itu tidak ada bekasnya. Kalau kita selesai pipis atau apa masih ada bekasnya gitu. Itu Nabi Muhammad enggak kayak gitu. Apa karena Dari mana tahu antum? saya baca salah Betul. satu ya. Jadi Bu, yang ini dulu ya, yang Bu Haji dulu ya. Bu Haji, pertanyaannya bagus Bu Haji. Kalau dulu Bu Haji zaman Rasulullah tidak ada kamar mandi. Jadi di zaman Rasulullah orang kalau buang hajat Bu itu di gunung. Yang perempuan di gunung sebelah sana, yang laki-laki di bukit sebelah sana. Makanya di dalam kitab-kitab sunnah kalau buang hajat itu di tempat yang sepi. Alhamdulillah sekarang kita ada kamar mandi. Di dalam hukum syariat kalau ada orang buang hajat di tanah lapang kayak zaman dahulu itu haram dua hal. Apa? Istiqbalul qiblah wa istidbarul qiblah, menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Hukumnya haram kalau antum pipisnya di lapangan astina. Tidak ada penghalang. Tidak ada penghalang, tidak boleh. Kalau tidak ada penghalang, tidak boleh menghadap ke arah kiblat. Akan tetapi kalau ada penghalang, hukumnya menghadap atau membelakangi kiblat bukan haram melainkan makruh. Contohnya di toilet ataupun kamar mandi. Kalau menghadap kiblat dah haram, cuman makruh Ibu Haji. Begitu juga dengan membelakangi kiblat. Makanya pesan saya kepada teman-teman yang mau buat rumah, yang mau bangun rumah, apalagi musola dan masjid-masjid, harusnya lebih memperhatikan kemana arah WC-nya. Jangan sampai WC-nya menghadap di sana kiblat ataupun kiblatnya di belakang. Jangan sampai begitu, ya. Gitu. Kalau di kamar mandi hukumnya makruh. Tapi kalau di tidak ada kamar mandi di tanah lapang gitu, tapi kan nggak mungkin. Kalau mau coba tidak apa-apa ibu bapak Astina. Tapi haram hukumnya kalau menghadap kiblat ya. Itu sudah wajib. Bahkan ada masjid yang toiletnya itu toilet berdiri. Apa itu? Masjid toiletnya berdiri. Masjid ini tempat yang paling tapi ala-ala enggak ya? Enggak lah, takut saya. Enggak ya? Enggak. Ala-ala enggak. Toiletnya berdiri loh. Buat laki-laki ini masjid tempat yang paling islami. Masa toiletnya berdiri? Sunnahnya orang kalau pipis jongkok kayak gitu. Ya, sudah. Pak Tafsir yang tentang mohon maaf hajat Nabi Muhammad SAW itu dikatakan di dalam kitab namanya kitab Al-Marad Al-Ubudiyah, kitabnya Al-Imam Nawawi Al-Bantani, imam terkenal. Ngajarnya beliau ini ngajar di Mekah, di Saudi ngajarnya ya. Orang Banten tapi jadi wali min awliyaillah sampai ngajar di Saudi. Pak Kiai kita namanya Kiai Nawawi Al-Bantani, punya kitab. Beliau menuliskan sifat dan keistimewaan Nabi Muhammad. Mungkin ibu-ibu mau bantu sebutin apa keistimewaan Nabi Muhammad. Apa Bu? Apa keistimewaan Nabi Muhammad? Apa berarti? Masa kita nggak tahu keistimewaan Nabi kita? Apa keistimewaan Nabi Muhammad? Apa? Sopan santun? Ya. Yang lebih spesifik lagi, bijaksana?
Tuhan spesifik apa? Hah? Ya itu sifat-sifatnya ya, sudah saya bantu jawab. Bagaimana keistimewaan Nabi Muhammad? Keistimewaan beliau itu dikatakan bapak-bapak ibu-ibu sekalian, walam yahtalim qattu toha mustafa abada. Nabi Muhammad tidak pernah, mohon maaf, mimpi basah seumur hidupnya. Gak pernah ihtilam, gak pernah mimpi basah. Wala tafa'aba qattu fi madal zamani. Nabi Muhammad gak pernah nguap seumur hidupnya, gak pernah nguap. Kalau nguap itu kira-kira tambah ganteng apa tambah jelek? Ya, Nabi Muhammad gak mungkin jelek. Jadi Nabi Muhammad gak pernah nguap, Bu. Nabi Muhammad bahkan ngajarkan kita, kalau ada orang nguap di antara kalian, falyamsik, maka ditutup mulutnya. Makruh kalau ada orang nguap kemudian dia mengeluarkan suaranya. Kenapa? At-tahawuf minasyaitan. Kalau orang nguap dia keluarkan suara, maka saudaranya syaitan. Kayak gimana tuh? Kayak mana, Haji? Hah? Sering nggak kita jadi saudaranya setan? Itu tidak boleh. Hukumnya makruh. Kalau ada orang nguap, kata Rasulullah, ditutup mulutnya, kemudian ditutup, Bu. Ada yang tahu caranya? Tak kasih hadiah sama saya. Tak punya uang ya, tak kasih anggur aja. Ayo, ada yang tahu caranya? Ditahan gimana caranya? Ditahan pakai apa? Ditahan pakai apa? Ini sunnah Nabi loh. Ini jarang ada yang tahu. Tak lihat ada uang tak? Tapi Ibu Haji kaya semua. Wajahnya wajah orang kaya semua. Iya Pak Haji ya. Ada yang tahu bagaimana cara sunnahnya orang yang sedang menguap? Yang pertama ditahan dulu. Kalau tidak bisa ditahan, bagaimana caranya? Ditutup pakai tangan apa? Ayo Pak Haji, kanan apa kiri? Kanan apa kiri? Kanan apa kiri? Mulai ini. Hah? Nanti diajarin ya sama murid-murid ya. Kalau nguap pakai tangan apa? Kanan, yakin? Ayo Mbak, pakai tangan apa Mbak? Ya. Pakai tangan apa? Kiri kanan? Dari mana Mbaknya, dari mana? Ini kayaknya sering hadir majelis ini. Tahu terus dari tadi. Dari mana? Dari mana? Dari Pering. Masya Allah. Kiri apa kanan? Kiri. Jawabannya kiri. Pakai punggung tangan atau pakai perutnya tangan? Pakai punggung tangan, tangannya sebelah kiri. Selalu yang keluar adalah ini kan menguap dari setan. Maka pakai tangan yang enggak baik, tangan kiri, pakai punggung tangan. Tapi Rasulullah enggak pernah menguap seumur hidupnya. Begitu juga Bu kalau bersin. Kalau bersin sunnahnya gimana? Ada yang tahu? Kalau orang bersin sunnahnya bagaimana? Baca apa dia? Apa doanya? Kalau orang yang bersin baca Alhamdulillah. Terus kalau orang yang dengar orang bersin yang bilang Alhamdulillah, maka orang itu bilang apa Bu? Yarhamukallah. Terus orang yang bersin bilang apa sama orang yang bilang yarhamukallah? Yahdikumullah wa yuslih balakum. Itu sunnah, harus dihafal nanti. Ya, itu sunnah Nabi Muhammad. Kemudian keistimewaannya Nabi Muhammad lagi, Bapak tafsir itu tidak punya bayangan. Kemudian salah satunya tidak ada ya, apa bahasa apa ya? Gak ada bekas daripada hajat Nabi Muhammad. Maka para ulama mengatakan ini adalah hal-hal yang sifatnya intern ataupun rahasia.
akan tetapi hajat depan ataupun mana itu nggak ada yang tahu, tidak pernah sampai ke bumi, nggak pernah langsung hilang begitu saja, lenyap begitu saja. Kenapa? Karena Rasulullah insanun, manusia, lakal bashar, tapi bukan manusia. Gak ada apalagi hal-hal yang sifatnya rahasia semacam ini. Yang jelas apapun yang keluar dari tubuh Nabi Muhammad gak pernah jatuh, bahkan darah pun gak ada yang jatuh ke bumi. Pernah dengar cerita darah bekamnya Rasulullah dibuang? Pernah? Darah bekamnya dibuang? Gak dibuang? Terus diapain? Hah? Pernah bekam gak Nabi Muhammad? Bekam pernah Pak Haji. Nabi Muhammad pernah bekam. Darah bekamnya kemana? Kemana? Kemana Bu Laili? Darah bekam kan sunnah. Darah bekamnya Rasulullah kemana? Gak tahu. Diminum sama sahabat Nabi Muhammad SAW. Ya, makanya itu, makanya dibaca sejarahnya. Nah, makanya dibaca sejarahnya. Haram hukumnya kan? Iya, itu ada di dalam hadis riwayat Muslim. Makanya manusia Nabi Muhammad itu enggak manusia, enggak kayak manusia. Jadi apapun tentang Rasulullah istimewa. Di dalam hadis dikatakan ketika Rasulullah bekam, darah kotornya Rasulullah, tapi tidak ada yang kotor pada diri Nabi Muhammad. Tidak ada yang kotor. Darah pun suci, darahnya Nabi Muhammad. Beda sama kita. Hukum fikih tidak berlaku pada tubuhnya Nabi Muhammad. Maka salah seorang sahabat ada di dalam hadisnya, hadis riwayat Tirmidzi, hadis riwayat Ibnu Dawud, dikatakan Rasulullah bilang sama sahabatnya namanya Abdullah bin Zubair, Abdullah, ini darahku, buang darahku. Sekiranya nggak ada yang lihat darahku, buang. Fa'ahrikhu, buang Abdullah darahku, sehingga tidak ada yang melihat darahku. Maka Abdullah bin Zubair ini kan sahabat Nabi. Kalau sahabat Nabi kan pasti alim, pasti pintar. Maka dia ambil darahnya Rasulullah dulu, kemudian di luar dia mikir, ya Allah, ini darahnya Nabi Muhammad, masa dibuang eman-eman? Masa darah makhluk yang paling mulia sealam jagat raya dibuang? Aku cinta sama Rasulullah, diminum sama Abdullah bin Zubair. Padahal ini sahabat yang paling afdol, paling alim, masa tidak tahu sama hukumnya darah? Yang mana kalau diminum darah kita haram. Jangankan darah kita, darah ayam haram. Ini bukan darahnya ayam, Bu, darahnya Rasulullah. Tidak ada hukumnya darahnya Rasulullah. Maka ketika dia datang, apa kata Rasulullah? Sudah Abdullah bin Zubair, sudah ya Rasulullah. Kemana engkau buang? Ya Rasulullah, aku buang di tempat yang tidak ada satupun makhluk yang bisa melihatnya. Maka senyum Nabi Muhammad. Apa kata Nabi Muhammad? La'allaka syaribta, jangan-jangan ente minum tuh darah. Kata Abdullah senyum, iya ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Itu tubuh ente gak bakal disentuh sama api neraka. Ini hukum khususiyah buat Rasulullah. Kalau dalam madhab, bapak tafsir, madhab ada 4, ada Abu Hanifah, ada Imam Malik, ada Imam Syafi'i, ada Imam Ahmad. Darah haram semua hukumnya. Tapi ini bukan madhab 4 madhab lagi. Ini namanya madhab cintanya sahabat Nabi kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang membuat para sahabat Nabi dikumpulkan bersama baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak boleh ada perasaan jijik sama darahnya Nabi Muhammad, gak boleh. Gak ada. Dari ujung rambut sampai ujungnya Rasulullah tercipta daripada nurnya Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun jasadnya dari tanah. Makanya dalam Al-Quran dikatakan kan, dalam surah Kahfi apa katanya? Kun surah Kahfi, Bu, baca surah Kahfi enggak hari Jumat? Kun innama ana basyarun mithlukum. Katanya Allah, katakan Muhammad sama umatmu, aku Nabi Muhammad basyarun, manusia, mithlukum, sama kayak kita semua. Maksudnya apa? Kita punya 2 mata, Nabi Muhammad 2 mata juga. Kita tangan 2 juga tangannya, bukan 3. Kita jalan juga Nabi Muhammad, bukan terbang. Tapi basyariyahnya sama, insaniyahnya beda. Kita keringetan,
Beliau keringetan, cuma keringatnya beda. Keringat kita bau, beliau harum. Kencing kita begitu sudah, beliau tidak, beda sama kita. Basyariah sama, makanya nggak dikatakan anak insanun nyerubun, tidak. Basyariah. Apa basyariah ya? Jenis jasadnya sama, tapi kualitas jasadnya beda. Mata kita tidak sama mata beliau, darah kita tidak sama darah beliau, akhlak kita tidak sama akhlak beliau. Akhlaknya Rasulullah, kata Siti Aisyah, karena khuluquhul Quran, akhlaknya sama kayak Al-Quran. Kalau kita apa? Buku apa kalau kita? Majalah buku kalau kita. Hah? Ya, majalah, padahal sama-sama buku bacaan. Basyariah sama, akan tetapi kandungan isinya berbeda. 50 menit, ini rekor ini. Di TK 50 menit saya bicara, alhamdulillah. Minta maafnya kelamaan saya bicara, tapi alhamdulillah saya nyaman sama ibu-ibu semuanya. Padahal ini sekarang ini saya janjian ini jam 5 sudah keluar dari TK karena mau ada acara di Monang Maning. Tapi karena nyaman di sini sama Bapak Tafsir, Ibu Laini, Bapak Haji Fairal, Bapak Ketua Yayasannya, Masya Allah, baik-baik semuanya. Mudah-mudahan kita semua dikumpulkan di surganya Allah Ta'ala. Ibu-ibunya diberikan sehat panjang umur semua. Anak-anaknya dijadikan anak-anak yang soleh dan solehah, insya Allah. Mudah-mudahan apa yang kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Minta maaf kelamaan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.